Oke, selamat sore. Jadi karena berhubung bentar lagi aku akan keluar ya, biasa anak muda seperti biasa. Dan update-nya itu nanti mungkin jam setengah 8 ya guys ya. Dan masih 2 jam lagi dari sekarang. Ya, jadi di sini aku mau kasih lihat aja apa namanya? Ya, liquid map. Bukan liquid map, apa? Data ya. Nah, jadi logikanya kayak gini sebelum kita bahas Bitcoin dan efek dan dampaknya setelah The Fed nanti jam 1 subuh ya. Ini di sini ya target red in BPS ya. Yang voting ya, yang 500 sampai 525. Sekarang kan 525 ya. Kalau misalnya turun ke 500 itu mungkin ya lebih bagus lagi gitu. Kenapa tidak gitu ya. Nah, jadi artinya kalau misalnya kejadian di 525 lagi nih misalnya, artinya di situ tidak ada kenaikan atau penurunan daripada suku bunga. Itu yang pertama ya. Kemudian dampaknya apa? Tidak ada kenaikan atau penurunan dari suku bunga artinya pause. Yang artinya ya harusnya bukan naik ya, harusnya nih stable gitu. Stable dalam artian bukan berarti ngocok naik turun, tapi konsisten gitu. Misalnya Bitcoin sekarang di 258 ya, minimal 262, 263 gitu ya, stay range. Kemudian naik turun yang stabil lah ya, bukan kayak ekstrim kayak gitu. Ya. Kemudian di sini kalau kita lihat probabilitiesnya untuk naik suku bunga itu nggak ada yang voting, atau ya kurang lebih persentasenya cuma 7%, yang artinya ya biasanya kalau yang kayak gini tuh udah pasti udah 100%. Nggak usah lah 100%, 99%. Kalau 100% terlalu sempurna. 99% kalau kita lihat ya tentu aja mereka voting adalah suku bunga pause atau tidak mengalami kenaikan. Harusnya dampaknya PA-nya atau price action terhadap Bitcoin adalah stabil dan naik harusnya ya guys ya. Nah, tadi malam banyak yang spekulatif. Kenapa CPI-nya datanya bagus ya kan? Kemudian menjeretnya lumayan gini. Ya, kita hitung dari setelah data CPI. Menjeretnya sampai tadi malam ini luar biasa lumayan ngeri sih ya. Nah, hampir 3%. Ya, untuk ukuran Bitcoin hampir 3% gede lah ya. Kemudian small bounce, dan kalau kita lihat ya ini masih kayak semi bearish juga sebenarnya untuk time frame kecil maupun time frame besarnya. Karena di sini kalau kita melihat itu apa namanya? Ini kok. Kalau kita melihat juga di sini ya kayak masih semi bullish, dan ya market pada biasanya kalau 4 jam ya bukan yang model-model RSI-nya kalau dilihat ya model RSI yang bullish. Kemudian di sini si apa namanya? Stokastik ya. Stokastiknya kayak mau gold cross kayaknya. Ini sekali lagi kayaknya. Cuman di sini aku belum ada dapat update liquid map apakah dia akan meretest lagi. Cuman di sini ada EMA 50 guys ya. Ini belum di-retest juga nih yang di time frame 4 jam. Hari ini ya, kemarin udah di-retest nih ya. Udah break, maksudnya udah nggak jebol gitu ya. Udah reject maksudnya. Ya, apakah kita akan retest lagi ke 261 50 untuk news malam ini? Kita saksikan aja. Aku udah entry tadi di 258 sekian, kita tunggu aja ya. Aku udah pasang SL entry, kalau ngocok pun ya udahlah, bodo amat lah, paling rugi fee doang. Karena ya percuma juga kita terlalu berharap, karena patternnya kalau dilihat ya patternnya kayak gini guys ya. Belum ada kayak pattern yang bullish signifikan atau bearish signifikan atau sebagainya gitu. Ya kita masih spekulasi aja. Bitcoin apakah bikin base atau enggak belum tentu juga. Jadi kita hanya berspekulasi dengan hal-hal yang apa ya, dengan hal-hal yang belum pasti ada kejadiannya. Atau bulan depan kenaikan suku bunga bisa jadi merubah segalanya. Apakah kita di bullish atau enggak? Tentu aja kita masih di tahap netral ya. Kalau kita lihat di mana-mana itu di sentimennya itu netral gitu. Jadi Bitcoin belum max fair gitu. Oke, kira-kira gitu aja sih. Jangan lupa like and subscribe. See you next video.